Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadan dengan NIM 2001-0238. Di sini saya mau mendemokan program Smart Courier untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PAA. Jadi ini adalah kode program saya yang terdiri dari 458 line. Nah, di sini saya menggunakan beberapa modul seperti modul Paygame. Modul Paygame ini kebanyakan digunakan untuk menggambar, seperti menggambar kotak persegi, untuk menggambar tempat mapnya, seperti yang di sini Paygame Surface. Ini salah satu modul dari Paygame untuk mendisplay ini display sebanyak 500 kali 500 pixel panjang kali lebarnya. Kemudian di sini ada import random. Import random di project Smart Courier ini digunakan untuk merandom lokasi wall. Nah, yang hitam ini. Kemudian di sini saya menggunakan modul Paygame untuk font yang terdiri dari dua font, yaitu font berukuran kecil dengan ukuran 14, font ukuran besar dengan ukuran 36 dengan nama font Tahoma. Di sini ada baris kode untuk display node states, yaitu seperti empty, yaitu yang kosong. Saya tunjukkan yang putih. Yang putih ini untuk yang empty, blocked ini yang hitam. Start itu adalah tujuan, yaitu lokasi kurir awal. Dan ini adalah yang merah ini start, lokasi awal kurir. Dan ini yang biru adalah tujuan kurir. Path adalah jalurnya. Nah, Frontier ini nanti dan Explorer ini akan saya jelaskan. Sebelum lebih jauh, saya ingin mendemokan programnya terlebih dahulu. Backspace untuk kembali. Di sini saya menggunakan algoritma A-Star. Di sini tombol startnya bisa diklik dengan nanti langsung masuk ke game. Kemudian ini space untuk run, backspace untuk kembali, dan enter untuk reset. Kita klik start. Klik sekali untuk menampilkan posisi kurir. Kemudian yang klik kedua ini untuk si lokasi tujuan. Kemudian klik ketiga dan seterusnya itu untuk menggambar custom map sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita misal menghapus ini, tinggal klik kanan. Kita bisa juga menghapus lokasi tujuan yang dituju, klik kanan, terus tinggal klik kiri lagi. Startnya kita hapus bisa. Kemudian kita tinggal klik space untuk menjalankan program. Nah, program pun jalan. Tahan space. Lalu tombol enter untuk mereset. Kemudian backspace untuk kembali ke game menu. Ini adalah game menu dari program Pathfinding A-Star Smart Courier. Baiklah, saya lanjutkan untuk menjelaskan. Di sini ada color, yaitu gray, black, white, blue, red, dan merah. Program saya terdiri dari beberapa kelas, yaitu ada kelas lokasi map, kelas tag, kelas queue, kelas priority queue, class node, class display node, class mesh, dan class button. Ada juga fungsi untuk setting render, ada juga fungsi main utama. Nah, kelas lokasi map ini untuk menuju lokasi di dalam maps. Fungsi stack yaitu fungsi strategi yang menggunakan strategi last in first out yang dari materi data struktur yang sebelumnya yang dengan metode push dan pop. Kemudian di sini ada fungsi empty yang mengembalikan nilai container.
yaitu kondisi not true ketika kontainer itu atau wadah itu kosong. Di sini juga ada fungsi pop yang mereturn container .pop, yaitu last in first out, biar tidak makan tempat. Yang kemudian kelas queue, kelas antrian, mirip kelas stack yang sebelumnya yang ini, cuma perbedaannya hanya di popping ini, popping dari kiri operasi O1, sedangkan ON pada list setiap elemen harus bergerak satu ke kiri. Itu perbedaannya. Di sini fungsi pop mereturn nilai kontainer dari pop left, yaitu first in first out. Saya tutup lagi. Kemudian ada kelas prioritas queue, yaitu kelas yang berisi elemen dengan prioritas tertinggi ada di paling depan. Prioritas didefinisikan sebagai Fn. Di sini ada fungsi push dan pop, yaitu hit push dan hit pop, membandingkan dan menggunakan kurang dari operator, menggunakan operator kurang dari. Ini adalah di class, ada di class node, nanti ada. Kemudian di sini fungsi push yang merupakan prioritas dan fungsi pop yang mereturn nilai head pop ini tidak prioritas. Kemudian ini ada operator yang ini ada di class node. Class node ini yaitu algoritma untuk map finding. Nah, ini untuk algoritma ASTAR yang saya gunakan. Nah, ini untuk rumusnya Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Gn adalah perkiraan berapa lama path mencapai node N. Hn perkiraan berapa lama dari N menuju tujuan menggunakan heuristik. Menggunakan metode heuristik. Saya close lagi biar tidak makan tempat. Display node. Kelas ini untuk menampilkan visual node di dalam maps. Seperti ini adalah baris kode untuk menggambar mapsnya. Yang kemudian fungsi render menggunakan pygame draw rect. Kelas maze, yaitu berisi logika di map serta pathfinding itu sendiri. Ini merupakan baris yang berisi inisialisasi variabel datar yang isi start dan tujuan. Jika start mengandung nilai ini sama dengan start, sedangkan ini yang untuk nilai tujuan. Di sini ada fungsi random wall untuk merespon wall secara acak, fungsi empty untuk membersihkan maps dari semua bangunan, serta bisa untuk reset dan tujuan. Ada fungsi map generator, yaitu untuk generate maps random. Ada fungsi on click, yaitu untuk mengselect start dan tujuan. Ketika diklik, misalnya kita klik kanan kayak tadi, klik kanan, pada tujuan wall. Nah, fungsi update grid yaitu ketika Astra menginput dan menghapus start, tujuan atau wall, serta mengupdate display node selama program berjalan. Di sini juga ada baris kode untuk meyakinkan lokasi map itu valid. Di sini ada fungsi tujuan test, yaitu mengecek apakah lokasi tujuan saat ini adalah tujuannya. Ada fungsi neighbor atau tetangga, yaitu mencari kemungkinan lokasi dari lokasi map tertentu seperti dari bawah, atas, kanan, kiri, yang kemudian di return lokasi. Kemudian ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari jalur menggunakan algoritma ASTAR dan mereturn jika ada path dan else jika tidak ada. Frontier adalah tempat yang belum dicek. Frontier itu semisal kita meng-scan lokasi yang sudah
pernah kita scan sebelumnya, yang udah pernah dijelajahi. Sedangkan Explorer adalah lokasi yang pernah kita tuju. Frontier ini yang belum pernah kita tuju, yang belum pernah kita cek maksudnya. Di sini program akan berlangsung jika masih ada tempat yang belum dieksplor. Jadi jika masih ada nodes yang belum dicek, dia akan tetap terus jalan sampai dapat. Kalau nggak dapat, dia akan memunculkan pesan error. Di sini ada baris kode yang memastikan kita dapat keluar dari program ketika algoritma sedang berjalan. Misalnya start, algoritmanya sedang jalan, kita bisa meng-close-nya. Ini jika tujuan ditemukan, maka program selesai. Baris kode ini yang akan bekerja. Di sini mereturn nilai non ketika sudah dicari namun tujuannya tidak ditemukan. Di sini juga menggunakan Manhattan distance, yaitu Manhattan distance itu gunanya itu mengurangi per elemen antar dua variabel, memutlakkannya, kemudian menjumlahkannya. Nah, ini fungsinya mengembalikan fungsi yang mengingat koordinat tujuannya, dikurangi, kemudian dijumlah. Kemudian ada fungsi show path, yaitu untuk visual path yang ditemukan oleh algoritma. Fungsi reset untuk meng-clear path, frontier, explore render, wall start, tujuan, dan lain-lain. Di sini ada kondisi jika start dihapus dan diubah, maka fungsi ini yang akan bekerja. Di sini ada fungsi render lagi, yaitu untuk merender semua lines node seperti garis vertikal dan garis horizontal menggunakan pgame drawLine. Kelas yang terakhir ada kelas button, kelas tombol, yaitu kita di kelas tombol ini berusaha mengimplementasikan tombol yang bisa diklik melalui X dan Y koordinat. Nah, ini menggunakan background untuk teksnya, menggunakan text render, pgame surface, fontnya kecil. Ini membuat persegi panjang, kemudian teksnya berada di tengah. Kemudian ini ada fungsi jika mendeteksi jika tombol diklik. Ini ada fungsi setting render, yaitu berfungsi merender semua tombol dan teks di dalam game setting. Seperti ini. Kemudian ini dev main, fungsi utama yang berisi main game logic. Seperti ini variabel run sama dengan true mark. Kemudian di sini ada title button, pathfinding, fontnya besar ini. Kemudian tombol start, kemudian instruksi seperti space to run, backspace untuk kembali, enter untuk reset. Ketiga, ini adalah fungsi ketika kode jalan. Misal kode jalan nih, kode jalan. Nah, itu dia. Jika game menu sama dengan setting, tekan nah ini adalah baris kode untuk bisa keluar. Misalnya udah di sini nih, kita bisa klik silang. Kemudian ini ada fungsi dari modul pgame, yaitu mouse get preset, yang artinya ketika ada tombol yang diklik, tombol kiri 0 kiri, jika bot. Kemudian ada baris kode yang untuk pemilihan start, tujuan, pilihan wall, kemudian jalankan program. Jika game menu sama dengan run, yaitu klik X untuk exit lagi. Ini ada algoritma peletakan start yang menggunakan mouse kiri, klik kiri. Jadi jika tidak ada start point dan koordinat lokasi akhir, program ini akan berjalan. Jika tidak ada koordinat akhir dan koordinat bukanlah posisi start, ini akan berjalan. Jika ada start dan lokasi akhir, maka letakkan dinding. Jadi diprioritaskan untuk, misalnya kita klik ini, klik pertama start, kedua tujuan, baru bisa wall. Misalnya salah satu nggak ada, maka ini duluan yang akan muncul, bukan wallnya. Ketika ini nggak ada,
kanan, maka while-nya tidak akan muncul, karena yang akan pertama kali muncul adalah yang start. Kemudian while-nya baru bisa muncul. Kemudian ada baris kode untuk menghapus start, tujuan, dan while. Ini menggunakan tombol kanan. Seperti ini baris kodenya. Kemudian ini ada algoritma untuk mengaktifkan algoritma A start. Yang mana baris kode ini hanya bekerja jika ada titik start dan titik tujuan. Misalnya kita start, tidak ada titik awal, tidak ada titik tujuan, kita misalkan klik space, dia tidak akan jalan. Berjalan ketika sudah ada titik start dan titik tujuan. Kemudian ini adalah visual solusi. Jika tidak ada jalur yang ditemukan, maka perintah fungsi ini, baris kode ini akan di print. Kita coba start, taruh sini, klik kanan, kita hilangkan, kita start, harusnya baris kodenya tidak ada jalur ditemukan. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk return kembali, yaitu ketik enter akan mereset path-nya, jalurnya. Misalnya kita klik, kita enter, jalurnya akan hilang. Kita space lagi, enter lagi, dan hilang. Ini untuk event key backspace untuk kembali ke setting. Misalnya ini start, kita pencet backspace akan kembali ke menu setting. Ini saya namakan menu setting. Jadi seperti itu saja penjelasan dari kode program saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.